Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa asta'inuka wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika nabiyyina Muhammadinil Mustafa amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan, termasuk mungkin diantaranya hal-hal yang pada kesempatan lalu sudah saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa ini memasuki bulan kelima pandemi Covid. Meskipun ada istilah new normal, namun bila kita cermati tren penularan wabah Covid pun masih cukup tinggi. Oleh karenanya kita agak sedikit pesimis entah sampai kapan pandemi ini akan selesai. Meskipun di sisi lain juga kita optimis badai pasti akan berlalu. Sebagaimana kita pahami berdasarkan data-data yang tersaji, kurang lebih 1,2 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja, baik dari sektor formal maupun informal. Di antaranya dari sektor pendidikan. Setidaknya menurut Kementerian Pendidikan kita, dalam risetnya kurang lebih 56% sekolah swasta mengalami krisis. Ini juga berarti sekitar 60% tenaga pendidik dan kependidikan yang menggantungkan nasibnya di sekolah-sekolah swasta juga terancam mengalami pemutusan hubungan kerja. Ini merupakan dampak 5 bulan dari wabah COVID-19 yang tentu kita rasakan. Berdasarkan data yang tadi saya sampaikan, sehingga ada riset dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Imbas dari dampak tadi ternyata berimbas secara psikologi juga terhadap manusia, wabil khusus warga negara Indonesia. Sekitar 64,3% penduduk Indonesia sudah disurvei mengalami kecemasan dan depresi. Dari fakta ini, Bapak Ibu sekalian, kita kemudian menyadari bahwa sulit kiranya kita menghadapi pembelajaran yang kita lakukan. Boleh jadi apa yang sudah kita sajikan, persiapkan dengan baik, tidak mampu ditangkap oleh customer kita, oleh siswa kita, oleh atasan kita, oleh yayasan kita. Kenapa? Karena kondisi penduduk, termasuk mungkin kita diantaranya 64,3% mengalami kecemasan dan depresi. Oleh karena itu wajar manakala guru, kemudian wali siswa, murid, bahkan leader atau owner dalam hal ini persyarikatan mengalami ketidakharmonisan, ketidaknyambungan, mengalami miskomunikasi. Kenapa? Karena dalam masa kecemasan atau masa depresi akibat pandemi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi saya menggantikan Pak Taufik yang sudah dipromosikan menempati jabatan baru yang kemudian skala kemanfaatannya lebih besar, SD, SMP hingga SMA, maka saya bersama tim akan melakukan langkah-langkah strategis yang saya anggap ini bagian dari solusi yang kita hadapi tadi. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, internalisasi, yang kedua eksternalisasi. Kerangkanya tentu spiritual. Kerangkanya adalah semangat keislaman. Yang pertama, internalisasi. Nah, internalisasi ini akan kita lakukan terhadap 2 objek
yang kita anggap bahagian dari internal keluarga besar SD Muhammadiyah 5. Yang saya sebut customer intern, yang kedua customer extern. Ya, customer intern kita ini ya sumber daya kita, pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SD Muhammadiyah 5. Ini adalah customer intern yang juga perlu dijaga. Kemudian juga owner, yang perlu kita sadari bahwa SD Muhammadiyah 5 ini bukan SD yang lahir, berdiri bahkan besar sendiri, bahwa SD Muhammadiyah 5 adalah unit usaha dari Persyarikatan Muhammadiyah. Maka owner kita, Persyarikatan Muhammadiyah, adalah customer intern. Yang kedua, customer extern kita yakni siswa dan tentu juga wali siswa. Bagaimana kita ketahui bahwa SD atau sekolah dasar yang siswa-siswinya masih tentu terhitung di bawah remaja, di mana kemandirian mereka menggunakan gadget juga terbatas. Sementara komunikasi daring ini melalui gadget, maka pasti akan melibatkan orang tua. Nah, dalam hal ini maka customer extern kita ada siswa dan wali siswa. Apa upaya internalisasi yang dilakukan? Yang pertama, bagi sumber daya kita, sumber daya insani kita, pendidik dan tenaga kependidikan kita akan upayakan, saya bersama tim menyamakan persepsi, konsep sekolah kita, program dan seterusnya dari hati ke hati. Kita upayakan, kita akan intens melakukan pertemuan, komunikasi dengan Bapak Ibu guru untuk menyelaraskan langkah kita dalam melakukan pelayanan pendidikan terbaik. Yang kedua, kami juga sudah membuat 5 standar pelayanan pembelajaran di SD Muhammadiyah 5 yang meliputi planning, persiapan yang matang. Ini harus betul-betul dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya, pendidik, dalam melakukan kegiatan atau KBM daring. Kemudian juga actuating, actionnya ketika penyampaian ini juga harus sesempurna mungkin agar pesan atau ilmu yang ingin transfer, disampaikan ke peserta didik kita melalui daring ini tersampaikan dengan baik. Kemudian juga ada komunikasi, communication, baik terhadap sesama guru, pada pimpinan, pada yayasan, bahkan juga kepada orang tua siswa sebagai customer, maka ini juga harus dibangun dan dilakukan dengan baik, ya, karena merupakan frontliner. Ya. Ada juga responsif, maka kita upayakan Bapak Ibu guru kita, pendidik dan tenaga kependidikan kita melakukan respon-respon yang cepat, respon-respon yang baik terhadap masukan, terhadap kritikan dan apapun itu, sehingga terjalin komunikasi dan sebetulnya pesan yang diterima menjadi pesan yang kita kita sajikan, ya, ke dalam pelayanan pendidikan, dan nilai manfaatnya tersampaikan dengan baik. Dan flexibility dan juga solutif. Ini adalah 5 standar pelayanan kita yang mesti Bapak Ibu sekalian lakukan. Dan tentu juga kita sebagai pengelola, tim pengelola lah dalam hal ini, juga akan berupaya semaksimal mungkin. Selama Bapak Ibu sekalian melakukan standar pelayanan pendidikan terbaik, maka kita akan perjuangkan hak-hak Bapak Ibu sekalian. Kita akan menjadi garda terdepan membela Bapak Ibu sekalian manakala terjadi miskomunikasi. Ya, selama syaratnya Bapak Ibu sekalian melakukan 5 standar dengan baik dan benar. Yang kedua, ini customer intern kita persyarikatan. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba menjalankan garis perjuangan Persyarikatan Muhammadiyah dalam
tentu visi dan misi sekolah yang sudah kita buat, visi dan misi sekolah yang sedang kita jalankan ini mesti disesuaikan ya dengan garis perjuangan Muhammadiyah. Kemudian yang customer excellence terhadap siswi, Bapak Ibu sekalian, kita upayakan nanti kegiatan belajar mengajar daring ini menjadi kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Kita ketahui bahwa memang ini sudah pada fase siswa-siswi kita juga mengalami kecemasan, ketidakfokusan dan seterusnya, sehingga tentu pembelajaran yang menyenangkan ini harus senantiasa kita hadirkan dalam setiap pembelajaran. Kemudian nanti kita upayakan juga ada program pendampingan, memberikan wadah bagi siswa-siswi kita untuk meluapkan hal-hal yang mungkin selama ini butuh didiskusikan, tempat sharing ya. Kita menyebutnya nanti Muma Curhat, kira-kira begitu. Secara periodik, secara teratur, terprogram, nanti akan disusun ya per kelas yang akan digawangi oleh Bu Wanda selaku guru BK. Bapak Ibu sekalian, juga kita ingin melakukan home visit ya, jika memungkinkan, atau jika tidak memungkinkan school visit ya, berdasarkan pengumuman yang dilakukan oleh kementerian bersama kementerian yang lain, Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait. Ini memungkinkan dilakukan school visit atau siswa melakukan tatap muka pembelajaran di sekolah, meskipun nanti ada aturan zonasi dan seterusnya, tapi ini sudah disampaikan oleh pemerintah memungkinkan. Terhadap wali siswa juga terus kita bangun komunikasi secara intens dalam rangka pelayanan pembelajaran daring ini bisa diserap dan dicerna oleh peserta didik kita dengan baik. Baik itu programnya maupun prosesnya, senantiasa kita akan evaluasi dan komunikasi dengan wali siswa. Kita juga ingin pastikan bahwa wali siswa dan siswa kita mendapatkan pelayanan 5 pelayanan standar ya, atau 5 standar pelayanan pembelajaran dari kita. Kita juga adakan parenting nanti, parenting yang sudah kita mulai per pekan itu malam Jumat, yang akan diisi dengan narasumber tetapnya Abah Edi Sukardi, dan memungkinkan juga nanti akan ada parenting lain sesuai dengan kebutuhan, misalnya secara tematik apa yang akan dibahas. Kemudian tahsinul Quran ini sudah rutin kita lakukan per 2 pekan sekali, dan nanti juga ada problem solving. Ini internalisasi yang akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian, saya bersama tim, dan tentu juga tidak mungkin tidak melibatkan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, langkah strategis yang saya akan lakukan bersama tim dan tentu juga Bapak Ibu sekalian adalah eksternalisasi. Ya, ada 2 hal juga yang saya akan lakukan. Yang pertama, positioning. Bapak Ibu sekalian, sekolah kita memang sudah luar biasa. Ini juga sudah memiliki nama, tapi perlu bagi kita juga memahami atau posisi passion sekolah kita ini apa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan, paling tidak dalam perjalanan ini ada passion yang sudah pas dengan sekolah kita, dan ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, passion sekolah kita adalah Quranic School. Sekolah yang coraknya adalah corak Quran ya, karena visi kita juga membangun generasi Quran, di mana pembelajaran Al-Quran bahkan juga kita berikan porsi terbesar 10 jam dalam 1 pekan. Kita bekerja sama dengan konsultan yang memang kredibel tentang metode dan pembelajaran Al-Quran. Kita juga punya program-program yang berkait erat dengan Quranic School ini. Misalnya One Day One Juz, hataman, kemudian diskusi siswa dan guru tentang pembelajaran Al-Quran dan seterusnya.
Passion yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin selama ini sudah kita galakan, yaitu School of Achievement. Kita mau bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang penuh dengan penghargaan, sekolah yang menghargai semua aktivitas, apalagi prestasi siswa, tentu juga pendidik dan tenaga kependidikannya. Kita ingin semua mendapatkan penghargaan yang layak. Ketika masuk ke sekolah SD Muhammadiyah 5, mereka merasa langsung menjadi juara. Bapak Ibu guru juga ketika mendidik, Bapak Ibu tenaga kependidikan juga ketika melakukan aktivitas merasa sebagai seorang juara, dan seterusnya. Oleh karena itu ini terus kita bangun dan kita kembangkan agar sekolah kita betul-betul menjadi School of Achievement, dari kurikulumnya, kemudian dari aktivitas, kegiatan, dan seterusnya. Kemudian karakter building school. Bapak Ibu sekalian, kita ingin juga sekolah kita ini sekolah pengembangan karakter, sekolah yang betul-betul memupuk benih-benih karakter yang baik terhadap siswa-siswi kita, yang nanti kita akan lakukan, kita integrasikan, kita aktualisasikan dalam semua aspek, ya, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, ini positioning kita, kita ini smart school. Sejak 2015 bahkan kita dikenal dengan Smart Digital Classroom. Oleh karena ini terus kita kembangkan. Apalagi sekarang kita sudah sama-sama bahu-membahu membangun e-modul yang terintegrasi dengan web. Yang kedepannya terus akan kita kembangkan dengan video-video pembelajar yang Bapak Ibu buat, ya, di studio sekolah, yang standarnya tentu kita upayakan sama dengan standar ruang guru. Nah, yang buahnya tentu nanti akan menjadi aplikasi, ya. Materi-materinya sudah ada, ya, Bapak Ibu sekalian sudah membuat. Ini positioning kita, positioning sekolah kita. Sekolah Quranic School, School of Achievement, Character Building School, dan juga Smart School. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, langkah strategis eksternalisasi yang kita akan lakukan, tentu promosi, ya. Tidak mungkin sekolah swasta itu meninggalkan promosi. Promosi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah service excellent, ya. Pelayanan-pelayanan terbaik yang kita lakukan terhadap customer ekstern kita tadi. Kalau itu kita lakukan dengan baik, kita kalkulasi, kalau siswa kita ada 500-an saja, sekarang tercatat 533. Kalau dia merasa terlayani dengan baik, maka setiap siswa, termasuk kedua orang tuanya, akan melakukan advokasi terhadap program-program sekolah, promosi terhadap program-program sekolah, dan bahkan memberikan rekomendasi kepada orang lain yang belum bergabung di keluarga besar SD Muhammadiyah 5. Yang kedua, promosi kita tentu membangun medsos activity. Kita ingin media sosial kita ini senantiasa terisi oleh aktivitas-aktivitas yang menginspirasi, baik guru, karyawan, pendidik, tenaga pendidikan, siswa, orang tua siswa, bahkan orang lain. Sehingga ada rasa ketertarikan terhadap sekolah, penasaran terhadap sekolah kita dari ragam aktivitas yang kita upload di media sosial. Kemudian kita juga akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah supplier, baik itu TK ataupun sejenisnya, Raudatul Atfal dan sejenisnya. Kita akan lakukan pemetaan. Dari pemetaan itu kita akan lakukan visiting, ya, terhadap sekolah-sekolah dan membangun kerjasama dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang sebetulnya sifatnya biasa, ada flyer, brosur, kalender, dan majalah. Ini adalah langkah-langkah strategis yang insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya, tim, dan Bapak Ibu sekalian akan bersama-sama bahu-membahu kita lakukan. Internalisasi dan eksternalisasi Muhammadiyah 5. Mudah-mudahan ikhtiar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.